Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Kampus 5 Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Usman SPD MPD PSD. Di video kali ini saya akan membawakan 6 materi mengenai perkembangan peserta didik, mulai dari pengertian perkembangan peserta didik, teori-teori perkembangan peserta didik, perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar, perkembangan sosial dan emosional pada anak, dan perkembangan bahasa pada anak, serta perkembangan moral dan etika pada anak. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik? Nah, perkembangan peserta didik adalah proses kompleks yang melibatkan pertumbuhan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Pertumbuhan fisik mencakup perubahan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Sementara itu, perkembangan sosial emosional melibatkan bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosi. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, termasuk faktor genetik, faktor nutrisi, lingkungan keluarga, dan sekolah. Memahami tahapan dan karakteristik perkembangan anak sangat penting bagi pendidik dan orang tua agar dapat memberikan dukungan yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, selanjutnya teori-teori perkembangan peserta didik. Teori-teori perkembangan peserta didik menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana individu tumbuh dan berkembang, mulai dari teori psikoanalisis yang menekankan peran bawah sadar, hingga teori belajar sosial yang menggarisbawahi pentingnya imitasi dan penguatan. Setiap teori memberikan pemahaman yang berbeda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Teori-teori seperti Erikson, Piaget, Vygotsky, dan Bandura menyoroti peran lingkungan, interaksi sosial, dan proses kognitif dalam membentuk kepribadian dan kemampuan individu. Selain itu, teori sistem ekologi Bronfenbrenner menekankan pentingnya berbagai lapisan lingkungan yang saling mempengaruhi perkembangan anak. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja bagi para pendidik dan orang tua untuk memahami proses perkembangan anak dan merancang strategi pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar merupakan proses yang sangat penting, mulai dari kemampuan sederhana seperti mengenali bentuk dan warna, hingga kemampuan yang lebih kompleks seperti berpikir logis dan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif anak terus berkembang pesat. Teori-teori seperti Piaget menjelaskan tahap-tahap perkembangan kognitif anak, mulai dari tahap sensori motor hingga operasional formal. Faktor-faktor seperti interaksi sosial, pengalaman belajar, dan stimulasi lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Dengan memahami perkembangan kognitif anak, kita dapat merancang lingkungan belajar yang optimal untuk mendukung pertumbuhan intelektual mereka. Selanjutnya materi perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial dan emosional anak merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik dan lingkungan. Anak-anak belajar berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan memahami norma sosial melalui pengalaman sehari-hari. Tahapan perkembangan sosial emosional anak dimulai dari bayi hingga remaja, dengan setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masalah sosial dan emosional yang umum terjadi pada anak meliputi kesulitan mengelola emosi, rendahnya kemampuan interaksi sosial, dan perilaku agresif atau isolatif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan sekolah, keluarga, dan profesional, seperti konselor. Strategi yang efektif meliputi program pengembangan keterampilan sosial, konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. Perkembangan bahasa pada anak merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis, lingkungan, dan interaksi sosial. Mulai dari tahap bayi, anak-anak secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa. Aspek-aspek perkembangan bahasa meliputi kosakata, struktur kalimat, dan pemahaman makna. Faktor-faktor seperti pola asuh orang tua, lingkungan sosial, dan stimulasi yang tepat sangat penting dalam mendukung perkembangan bahasa anak. Gangguan pada perkembangan bahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan pendengaran, gangguan saraf, atau kondisi medis lainnya.
Deteksi dini dan intervensi yang tepat sangat penting untuk membantu anak-anak dengan gangguan bahasa agar dapat mencapai potensi bahasa mereka secara optimal. Selanjutnya materi ke-6, yakni perkembangan moral dan etika pada anak. Perkembangan moral dan etika pada anak merupakan proses penting dalam membentuk karakter dan kepribadian. Anak-anak belajar membedakan antara benar dan salah melalui interaksi dengan lingkungan, terutama keluarga dan sekolah. Tahapan perkembangan moral mengikuti pola tertentu, mulai dari fokus pada diri sendiri hingga pemahaman tentang nilai-nilai universal. Faktor-faktor seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral anak. Untuk mendukung perkembangan moral dan etika anak, orang tua dan pendidik dapat memberikan contoh yang baik, yakni dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan pendidikan moral yang sesuai dengan usia anak. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan memiliki integritas yang tinggi. Demikian materi perkembangan peserta didik yang sempat saya sampaikan. Saya berharap dengan adanya video ini, kita sebagai calon pendidik dapat lebih mengetahui bahwa peran kita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.